Seorang lelaki senang melakukan hubungan dengan cara yang aneh, menyakiti dulu sebelum berhubungan. Kebiasaan aneh ini berbuah menghabisi pacarnya sendiri. Kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di Pantang Siantar. Seorang wanita bernama Mutia Pratiwi atau biasa dengan nama Malam Sela berusia 26 tahun asal Simolangun, Sumatera Utara. Mutia sendiri bekerja sebagai gadis karaoke, dirinya sebagai pemandu lagu. Mutia sendiri tinggal dengan keluarganya, jadi tulang punggung keluarga, dikenal sebagai wanita yang ramah, baik, tak pernah punya masalah, bahkan dirinya punya pergaulan yang luas. Namun ternyata dalam pergaulannya Mutia sendiri sempat diamankan terkait narkotika. Saat itu dirinya menggunakan dan mempunyai narkotika. Mutia ditahan dengan 2 orang temannya, diadili hingga akhirnya mendapatkan vonis 2 tahun 3 bulan. Di dalam rumah tahanan dirinya pun berkelakuan baik, saat itu bahkan dirinya mendapat kesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Setelah syarat-syarat dipenuhi, akhirnya Mutia sendiri keluar dan hanya ditahan 1 tahun 3 bulan. Usai keluar dari rumah tahanan, Mutia tak kumpul lagi dengan keluarganya. Saat itu Mutia lebih memilih tinggal di kos-kosan. Namun tetap semua keluarganya dibiayai Mutia. Kembali lagi menjadi wanita malam, dirinya kembali bekerja di karaoke, namun tak lama. Mutia berkenalan dengan seorang lelaki bernama Jo Prisko Johan berusia 35 tahun yang dikenalnya lewat teman. Berpacaran dengan Jo, akhirnya Mutia pun tinggal bersama Jo di rumahnya. Rumah Jo sendiri berada di Jalan Pahlawan Siantar Timur, Pemantang Siantar. Jo sendiri adalah pengusaha, dirinya kaya, punya banyak rumah, ternyata dirinya berbisnis kuliner dan punya pabrik. Jo tinggal sendirian di rumahnya hingga akhirnya saat berpacaran dengan Yulia, Jo pun mengajak Yulia pindah dan tinggal bersama. Pacaran mereka nampak baik-baik saja, semua orang mengenal kalau Mutia lebih bahagia dengan Jo, bahkan kehidupan keuangan pun berubah. Mutia kini tak bekerja malam lagi, Mutia tetap bisa membiayai keluarganya. Namun tanpa siapapun tahu ternyata Mutia berpacaran dengan Jo punya kelainan seksual. Jo sendiri kerap melakukan penganiayaan kepada Mutia sebelum mereka melakukan hubungan. Selalu melakukan penganiayaan kepada sang pacar, baru di sana Jo sendiri merasa bisa melampiaskan nafsunya yang biasa dipanggil dengan BDSM. Kelainan Jo ini nampaknya bisa diterima Mutia karena mencintai dan dirinya nampak tergantung kepada Jo. Hingga akhirnya karena kebiasaan Jo yang ini jadi sesuatu yang cukup menggegerkan. Tepatnya di hari Minggu 20 Oktober 2024. Saat itu sebelum melakukan, keduanya pun memakai narkotika bersama dan tak lama keduanya melakukan. Namun seperti biasa Jo sendiri melakukan penganiayaan kepada sang pacar, bahkan kali ini tak hanya dengan tangan kosong, melainkan dengan sapu. Jo memukul Mutia beberapa kali. Semua dilakukan Jo agar Mutia mengeluarkan kata-kata kesakitan, namun ternyata Mutia tak bersuara. Beberapa kali melakukan lebih keras lagi, nampak kesakitan dan membuat Jo bersemangat. Namun nampaknya saat itu keterlaluan. Mutia sendiri sempat meminta ampun tak kuat lagi, namun Jo tak mau berhenti. Hingga akhirnya Jo sendiri membuat Mutia tak bernyawa. Saat itu Jo sendiri panik melihat sang pacar tak bernyawa. Jo menelpon temannya Sahrul untuk meminta bantuan. Jo meminta Sahrul untuk mencarikan orang membuang jasad Mutia. Hingga akhirnya dikenalkan kepada Edo. Tak lama Edo pun membawa PS dan juga Ibnu. Saat itu keempatnya datang ke rumah Jo. Mereka berlima pun berbicara dan tak lama membungkus Mutia dengan selimut dan memasukkan jasad Mutia ke dalam kantong plastik hingga dimasukkan ke tas. Usai membereskan jasad Mutia, memasukkannya ke mobil dan mereka berencana membuangnya di tempat sepi. Mereka berempat pergi dengan mobil mencari jalan yang sepi hingga akhirnya mereka membuang jasad Mutia di tanah Karo Brastagi. Saat itu mereka pun mendapatkan bayaran 350 juta dengan DP 100 juta. Usai mereka membuang jasad Mutia, mereka kembali ke rumah Jo dan tak lama mereka pun mendapatkan sisa uang 200 juta. Saat itu mereka pun berbagi uang sesuai kerja mereka dan bubar ke tempat masing-masing. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian ada salah satu warga nampak menemukan tas yang cukup mencurigakan hingga akhirnya membuka tas tersebut dengan kaget menemukan jasad dan langsung lapor polisi. Pihak kepolisian datang ke TKP membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri jelas menyebutkan kalau ini penghabisan nyawa. Korban mendapatkan luka pukulan benda tumpul dan banyak tulang patah hingga akhirnya berpulang. Pihak kepolisian langsung menyelidiki identitas korban lewat identifikasi sidik jari hingga ketahuan jasad tersebut adalah Mutia alias Sela. Pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga dari Mutia, mengembalikan jasad Mutia untuk dilakukan pemakaman di kampung halaman di Simalungun.
Keluarga Mutia nampak kaget tak mengerti sang anak berpulang dengan cara ini. Keluarga pun meminta pihak polisian untuk mengusut tuntas dan mengamankan pelaku. Menyelidiki permasalahan ini, interogasi keluarga, teman Mutia hingga CCTV sekitar. Hingga akhirnya pihak polisian pun yakin kalau pelakunya adalah Jo, pacar Mutia sendiri. Tak lama pihak kepolisian mengamankan Jo di rumahnya sendiri dan dibawa ke kantor polisi. Tak bisa mengelak lagi, Jo pun mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif saat itu tak berniat, hanya kebablasan saat dirinya akan melakukan. Jo mengungkapkan kalau dirinya tak sendiri, dibantu 4 orang lainnya saat melakukan pembuangan jasad. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada keempatnya. Meski tak mudah dan cukup susah saat melakukan pengejaran, namun akhirnya semua berhasil diamankan di tempat berbeda. Diamankan menjalani beberapa kali persidangan, kelimanya akan disidangkan. Namun ternyata di dalam persidangan terungkap ada 2 oknum kepolisian yang mengetahui kejadian ini. Namun nampaknya oknum tersebut tak melaporkannya. Bukan tanpa alasan 2 oknum tersebut memang ditelepon Jo. Jo menginginkan bantuan dari kedua polisi tersebut, namun kedua polisi tak mau membantu dan pergi. Sayangnya pihak kepolisian itu pun nampak tak melaporkan kepada pihak kepolisian lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini. Kedua oknum yang mengetahui ini pun diamankan dan menjalani pemeriksaan dari polisi militer. Jo mengungkapkan kalau dirinya mencintai Mutia, namun dirinya tak menyangka kalau ini bisa terjadi. Mengakui dirinya menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Mutia. Namun nampaknya ini sudah terlanjur, kini mereka menunggu vonis yang ada. Bahkan mereka pun terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.